Kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait tentang zakat digital. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Imam Muhammad Asundi dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 124001098. Saya Ahmad Husen Pauji dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 124001084. Saya Parito Pikrido dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 124001097. Saya sendiri Muhammad Baturrahman Al-Furqon dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 124001099. Oke, lanjut ke pembahasan. Wabah virus corona atau COVID-19 yang saat itu menjadi pandemi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan dan pengelolaan zakat. Wabah ini menyebabkan otoritas agama. Dalam hal ini, Kementerian Agama mengatur sedemikian rupa ke pengelola zakat yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020, di mana salah satu isinya untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung, dan membuka gerai di tempat keramaian. Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasanya disebut Baznas selaku badan zakat negara yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS berupaya tetap berjuang optimal menjalankan amanah umat di tengah kondisi pandemi COVID-19, namun tetap menyesuaikan protokol dari pemerintah. Merespon hal ini, Baznas telah bergerak cepat untuk memaksimalkan kembali potensi zakat online yang sebelumnya Baznas telah memulainya sejak tahun 2016 lalu. Direktur Utama Baznas, M. Arifin Purwakananta, mengatakan bahwa potensi zakat online dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan tajam. Ditambah kondisi pandemi yang menerapkan adanya social distancing dan physical distancing untuk masyarakat ini, maka angka potensi zakat online juga diyakini akan mengalami peningkatan drastis. Nah, selanjutnya bagaimana terkait hukum dengan zakat online ini? Nah, terkait hukum zakat online ini sudah banyak dibahas oleh para ustadz, para ulama bahwa hukumnya diperbolehkan. Apapun yang memudahkan seseorang menunaikan kewajiban zakatnya tanpa melanggar hal-hal syar'i, maka pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Termasuk dalam hal ini adalah membantu memudahkan zakat secara online. Nah, zakat secara online itu tidak mengurangi syarat sah berzakat. Baznas telah menyediakan sistem sedemikian rupa untuk menjawab keraguan praktik ibadah zakat dengan sistem online. Zakat online juga masih dapat dilakukan dengan akad zakat, kemudian penerima zakat dan doa yang diberikan secara online dari petugas zakat. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan zakat secara virtual. Dalam artian tidak secara aktual, maka ini mempermudah bagi masyarakat Indonesia, bagi para muzaki untuk berzakat secara online. Apalagi di situasi kondisi yang pada hari itu di 2019-2020 itu sedang terjadi pandemi COVID yang memang ada ketentuan dari pemerintah, ketentuan protokol dari pemerintah itu tidak boleh adanya kontak fisik secara langsung. Maka ini menjadi sebuah jalan bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya tanpa terhalang oleh ketentuan dari pemerintah tersebut. Sekian. Selanjutnya kesiapan Baznas untuk menerima zakat online.
Bajnas telah menyediakan banyak sekali platform online yang dapat diakses oleh masyarakat. Ada 5 platform yang disediakan Bajnas untuk mendorong jagat digital. Yang pertama, Bajnas Platform, yakni melalui website Bajnas dan program aplikasi bernama Muzaki Corner. Yang kedua, ada Komersial Platform, yakni mengembangkan kerjasama dengan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elpenia, dan JD.id. Bajnas juga bekerja sama dengan layanan fintech seperti Oppo, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Yang ketiga, ada sosial media platform, di mana Bajnas mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Yang keempat, ada inovatif platform, yakni Bajnas membuat pelayanan yang sifatnya inovasi, yaitu melalui QR Code. Terakhir yang kelima, ada artificial intelligence platform, di mana Bajnas dalam berkampanye itu menggunakan chatbot pada aplikasi lain yang bernama Zapira atau Zakat Virtual Assistant, yang dapat ditemui di aplikasi lain dengan nama akun Bajnas Indonesia. Dan juga donasi menggunakan augmented reality. Nah, aplikasi ini memungkinkan para user scan setiap logo Bajnas yang ditemui, dan akan muncul beberapa fitur menu layanan hingga pembayaran zakat. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, dengan adanya zakat online Bajnas, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakatnya dalam kondisi pandemi COVID-19 yang saat itu tidak dapat diprediksi kapan akan berakhirnya. Selain itu, Bajnas juga berkomitmen untuk akan menyalurkan zakat yang dihimpun melalui online ini bagi para mustahik yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga program yang dimiliki oleh Bajnas. Dan penjelasan yang keempat adalah analisis zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Ismail dalam Arabik 2017 mengatakan potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan dapat menjadi sangat besar dengan menggunakan perhitungan matematis sederhana. Dengan menghitung jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta jiwa, di mana sekitar 85% dari mereka memeluk agama Islam, yakni sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan bahwa hanya seperempat atau 25% dari penduduk muslim tersebut memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan, yaitu sekitar 44,6 juta jiwa, dan diasumsikan mereka memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, potensi zakat yang dikumpulkan adalah 1.500.000 rupiah kali 44.600.000 kali 2,5% sama dengan 1,6 triliun rupiah. Ini merupakan hasil per bulan yang dalam setahun menjadi 1,6 triliun kali 12 bulan sama dengan 20,1 triliun. Angka tersebut cukup signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terbaru oleh Islamic Development Bank atau IDB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217,3 triliun rupiah. Namun menurut Profesor Dr. Didin Hafiduddin, perlu ada upaya keras lebih lanjut karena aktualisasi dari potensi tersebut masih jauh dari mencapai puncaknya. Hanya 2,3 triliun rupiah yang tercatat di Bajnas, yang mencapai 1% dari total potensi yang ada. Tetapi prinsipnya adalah zakat yang terkumpul dan disalurkan ke warga di daerah masing-masing harus dilaporkan ke Bajnas. Hal ini bertujuan agar zakat dapat dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan menjadi solusi bagi permasalahan umat. Terima kasih.
Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang telah kami sampaikan bahwa pandemi COVID-19 mendorong perubahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pergeseran ke arah digitalisasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama menghimbau agar pengumpulan zakat dilakukan tanpa kontak fisik. Baznas merespon dengan mengembangkan layanan zakat online yang telah dimulai sejak 2016 dan meningkat tajam selama pandemi. Dari sisi hukum, zakat online diperbolehkan secara syariah selama memenuhi syarat dan rukun zakat. Baznas menyediakan berbagai platform digital, mulai dari website, aplikasi, e-commerce, vintage, media sosial, QR code, hingga chatbot dan augmented reality untuk memudahkan masyarakat menunaikan zakat. Secara ekonomi, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, diperkirakan bisa mencapai 217,3 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan masih sangatlah rendah, sekitar 1%. Oleh karena itu, perlu pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi agar zakat benar-benar menjadi solusi bagi masalah sosial dan ekonomi umat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Bila ingin lebih jelas, tanyakan langsung ke Bajnas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.